Daftar dewa terlalu menarik. Semua orang ingin memilikinya. Jika Ye Chen tidak menyerahkan pecahan-pecahan daftar itu, dia akan mati, kata seseorang. Kurasa bahkan jika dia menyerahkan pecahan-pecahan daftar dewa, beberapa orang tidak akan melepaskannya. Lagi pula, dia telah menyinggung terlalu banyak orang. Kita tunggu saja pertunjukan yang bagus. Ye Chen akan mati. Beberapa orang tampaknya telah menyaksikan kematian tragis Ye Chen. Mereka berbicara dan mengutuk Ye Chen dengan ketakutan. Saudara Ye dalam masalah. Ayo kita pergi ke kota ketiga untuk menemuinya. Setelah mendengar berita itu, binatang buas itu tak bisa diam saja. Dao Yi berkata, kami tidak bisa membantumu saat kami pergi. Apakah orang-orangmu dapat dipercaya? Setelah mendengar kata-kata Dao Yi, dia sepertinya memahami sesuatu dan berkata, Ye Chen pernah membantu kami, para kera besar. Kurasa orang-orangku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu berterima kasih. Baiklah, kau bisa mengirim pesan kepada orang-orangmu dan meminta mereka untuk mengirimkan tetua yang kuat untuk mendukung mereka, kata Dao Yi. Binatang Tianxing mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan menyampaikan pesannya. Aku juga akan mengirim surat, agar orang-orangku berani datang. Yun Wei juga berkata dengan serius. Dao Yi berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, kau harus menjadi anggota klan yang terpercaya. Ada berbagai macam orang di setiap klan. Tak terelakkan bahwa beberapa orang akan tersentuh oleh pecahan-pecahan daftar dewa. Pada saat itu, Ye Chen akan terluka. Yun Wei mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, jangan khawatir, aku mengirim orang-orang kuat dari daratan Lagas Roemia, benar-benar dapat dipercaya. Tao mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Yun Wei dan binatang Tianxing mengadakan pertemuan untuk menghubungi klan dan memberitahu mereka tentang situasi di sini. Ye Chen, kau bisa menunggu kematian. Orang-orang kuat dari klan kita telah bergegas ke tanah Tiansu. Kau sudah mati. Di kota kelima, monyet batu tertawa terbahak-bahak. Binatang Tianxing dan Dao Yi, serta Yun Wei, mendengar kata-kata arogan monyet batu, langsung merasa tidak puas. Beast Heaven Line berkata, monyet jahat itu, terakhir kali aku tidak bisa meninggalkannya. Si botak itu menyelamatkannya. Dia sudah mati sekarang. Kali ini aku tidak bisa melepaskannya. Bunuh monyet itu dulu. Tao Yi juga bersuara dingin. Yun Wei mengangguk dan berkata, kalau begitu, bawa monyet itu dan beritahu orang-orang. Ye Chen juga punya uluran tangan, bukan orang pertama. Bagus. Beast Tianxing dan Dao Yi mengangguk. Selanjutnya, Beast Tianxing, Yun Wei, dan Dao Yi mulai merencanakan sesuatu untuk melawan monyet batu. Keberadaan monyet batu itu diketahui oleh mereka. Ketika monyet itu meninggalkan monyet batu di kota kelima, ketiganya tersambar petir. Monyet batu tidak memiliki pertahanan, tetapi monyet batu memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya ada semacam petualangan, dan kekuatannya meningkat pesat. Ketiga Yun Wei tidak mendapatkan banyak keuntungan saat mereka bergandengan tangan. Monyet mati, jika aku tidak menyelamatkanmu terakhir kali, kau pasti sudah menjadi tumpukan batu yang pecah. Binatang buas itu berteriak dengan marah. Monyet batu menggertakkan giginya dan berkata, kau masih punya muka untuk mengatakan bahwa jika kau dan Ye Chen tidak bergandengan tangan, apakah aku akan begitu malu? Ye Chen sudah berumur pendek. Jika dia tidak dibunuh oleh keluargaku, dia juga dibunuh oleh orang lain. Tidak diragukan lagi dia akan mati. Aku akan membunuhmu dulu. Kita akan minum. Kau belum memilikinya. Monyet batu meraung, lalu bertarung dengan binatang Tianxing. Meskipun kekuatan monyet batu telah meningkat pesat, ketiga orang itu, yaitu binatang Tianxing, Dao Yi, dan Yun Wei, bukanlah vegetarian. Perang berlanjut, dan tidak ada manfaat bagi monyet batu. Monyet batu tidak ingin berperang, tetapi ia harus menghadapi pelarian cepat. Tiga orang Beast Tianxing terus mengejar, tetapi monyet batu yang licik, memanfaatkan medan dan situasi mereka sendiri ke pegunungan, seperti sapi yang masuk ke laut, tidak dapat menemukan bayangan. Setelah mencari selama beberapa hari di pegunungan, mereka masih tidak menemukan jejak monyet batu. Sialan, dia kabur. Beast Tianxing berkata dengan sangat enggan. Jangan khawatir, kita tidak bisa membunuh monyet batu. Kita bisa membunuh orang lain. Siapapun yang jahat pada Ye Chen akan dibunuh terlebih dahulu, kata Dao Yi. Kita harus mencegahnya, kata Yun Wei. Beast Tianxing mengangguk dan berkata, aku tidak tahu apakah Roh Kudus telah tiba di Tiansu. Jika ya, kita akan bergandengan tangan. Berapa banyak lawan kita, Ye Chen? Biarkan kau bersikap sombong selama beberapa hari lagi. Orang-orang kita akan segera datang ke Tiansu. Tunggu saja mayatnya terpisah. Di kota kelima, seseorang berbicara dengan percaya diri. Namun, dalam waktu setengah hari, kepalanya digantung di tembok kota kelima. Kerumunan itu ketakutan dan langsung tahu bahwa seseorang sedang membantu Ye Chen. Orang-orang di kota kelima tidak berani berbicara dengan mudah, karena mereka mendapati monyet batu pertama di kota kelima telah menghilang. Mereka tahu bahwa monyet batu itu sangat kuat. Sosok yang begitu mengagumkan menghilang setelah mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, apalagi yang lain. Sekali berteriak pada Ye Chen, ia pasti akan mati. Ye Chen, bahkan jika kau mendapat bantuan, kau akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu jika kau menyinggung begitu banyak orang. Terjadi keributan di kota ke-6. Akibatnya,
Setengah hari kemudian, si keributan itu terbunuh di kota ke-6, dan kepalanya digantung di dinding. Orang-orang di kota ke-6 ketakutan. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada Ye Chen di kota ke-6? Aku punya orang kuat di negeri kuno untuk melindungi Ye Chen. Jika ada yang berani mengganggu Ye Chen, negerinya akan berubah menjadi gurun tandus sejauh ratusan juta mil. Beberapa orang di kota ke-6 angkat bicara dan langsung menunjukkan sikap mereka. Ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana kau bisa begitu ramah pada Ye Chen? Apakah Ye Chen secara terbuka melindungimu? Banyak orang terkejut karena tersiar kabar bahwa orang yang ingin melindungi Ye Chen di kota ke-6 adalah jenius pertama di negeri kuno. Ia terlahir mandul. Bajingan kau berani berurusan dengan saudaraku Ye Chen. Aku harus menghancurkan seluruh benuamu. Kemudian, di kota pertama, terjadi keributan. Kemudian, tersiar kabar bahwa keributan itu adalah Roh Kudus yang tampaknya berusia kurang dari 3 tahun. Meskipun roh itu tidak besar, ia sangat kuat. Kurasa kau ingin mati. Percaya atau tidak, binatang buas itu akan membunuhmu dalam hitungan menit. Beberapa orang di kota pertama kembali melontarkan kata-kata kejam. Itu adalah harimau terbang. Aku bilang, kucing kecil, kau tidak mau belajar dariku, ya. Roh Kudus kecil itu bergumam dengan sangat tidak puas. Kapan aku belajar darimu? Apa yang harus kau pelajari? Flying Tiger mendengus dengan nada meremehkan. Roh Kudus kecil itu merasa sedikit bersalah. Kau bilang kita telah kehilangan si kecil yang bebas khawatir itu. Akankah Ye Chen menjadi gila ketika dia mengetahuinya? Flying Tiger berkata, seharusnya tidak. Pergilah dengan riang bersama sisi lain perahu. Seperti pengalaman, seharusnya tidak ada masalah besar. Roh Kudus itu mengangguk dan berkata, aku juga berpikir begitu. Meskipun mulut berkata begitu, tetapi hati masih belum memiliki dasar. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa orang di kota kelima, kota ke-6, dan kota pertama telah mengeluarkan pernyataan untuk melindungi Ye Chen, yang mengejutkan banyak orang. Beberapa dari orang-orang ini berasal dari latar belakang yang hebat dan tidak pernah bisa diprovokasi. Jika ada yang menyentuh rambut Paman Yeku, aku tidak akan pernah melepaskannya. Aku akan membiarkan orang-orang kuat di daratan Tianyan membunuhnya dan menghancurkan keluarganya. Daoyan membuka mulutnya di kota ke-8. Begitu Daoyan membuka mulutnya, semua orang terkejut. Bagaimana mungkin Ye Chen ada hubungannya dengan Daoyan? Terlebih lagi, Daoyan begitu bersemangat. Apa yang Daoyan panggil Ye Chen? Paman Ye, apa hubungan mereka? Mengapa Daoyan satu generasi lebih muda dari Ye Chen? Banyak orang bingung. Apakah Tao adalah seorang jenius alami atau tubuh Tao bawaan? Ia benar-benar jenius di antara para jenius, dan prestasinya di masa depan pasti tak terbatas. Tapi, bagaimana tiba-tiba menjadi keponakan Ye Chen? Ini benar-benar tidak dapat diterima. Daoyan, kapan kamu menjadi generasi muda Ye Chen? Sayang sekali kamu terlahir dengan Tao. Seseorang mengejek. Daoyan dengan tenang menjawab, tunanganku Houtian Dao Ti Xiao Ye adalah putri Paman Ye. Paman Ye adalah calon mertuaku. Di mana aku harus malu? Begitu kata-kata itu keluar, terjadi keributan. Banyak orang tahu bahwa Dao Ti bawaan dan Dao Ti pasca natal adalah pasangan Dao Ti dan Dao Lu, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Ye Xin, Dao Ti yang diperoleh tanpa rasa takut, adalah putri Ye Chen. Ye Chen akan memiliki putri Tao Ti lusa. Dao Ti bawaan adalah menantunya, Dao Ti pasca natal adalah putrinya, dan tubuh mandul bawaan adalah saudaranya. Ini, banyak orang terdiam. Ye Chen di sekitar orang-orang ini tidak dapat tumbuh dewasa di masa depan, benar-benar seluruh negeri dongeng yang mengerikan. Di luar sedang terjadi kerusuhan, dan Ye Chen yang utama masih berada di kota ketiga. Namun, ketika dia mendengar suara-suara dukungan ini, dia sangat tersentuh. Dia merasa sangat beruntung dan bahagia karena memiliki begitu banyak saudara di jalannya. Meskipun ada begitu banyak suara dukungan, Ye Chen sangat jelas dalam hatinya bahwa ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya. Bahkan dengan dukungan dari para kera besar, tanah kuno yang tandus, dan tanah Tianyan, orang-orang yang ingin membunuhnya tidak dapat dihentikan. Sekarang Ye Chen telah memikirkan bagaimana menangani masalah ini. Dia tahu betul bahwa beberapa orang kuat di Jalan Shenyu tidak dapat campur tangan, atau mereka tidak dapat campur tangan secara terbuka. Mereka hanya dapat bertindak secara rahasia. Oleh karena itu, dia berada di sisi terang, sisi lain dalam kegelapan, juga relatif pasif. Dia harus berubah dari pasif menjadi aktif, menyerang secara aktif, sehingga dia dapat menyingkirkan krisis saat ini. Aku akan mendirikan sebuah biro untuk membiarkan orang-orang terjun ke dalam lubang dan mengadu domba sekelompok orang terlebih dahulu untuk mencegah mereka memandang rendah diriku. Ye Chen menyentuh dagunya dan berpikir. Dia berpikir, bagaimana merancang, untuk melakukan yang besar. Yang kurang darinya sekarang adalah informasi. Dia harus tahu berapa banyak orang yang akan datang ke Tiansu untuk memastikan rencananya sempurna. Ye Chen berkeliling di kota ketiga saat senggang. Ia tidak berjalan tanpa tujuan, melainkan mengamati mata dan ekspresi beberapa orang. Di saat yang sama, ia juga meminta informasi. Meskipun beberapa orang berteriak dengan keras, dalam pertarungan sungguhan, mereka tidak akan pernah berteriak lagi, kecuali mereka bodoh. Oleh karena itu, Ye Chen hanya bisa menanyakan beberapa anekdot. Setelah itu, Ye Chen akan meninggalkan kota ketiga setiap hari.
Ia tidak pergi terlalu jauh. Ia berlatih di pegunungan yang jaraknya ribuan mil. Setiap hari, seperti ini, selama 10 hari berturut-turut. Selama periode waktu ini, Ye Chen mendengar kabar, dan beberapa orang kuat dari daratan telah datang. Selama periode waktu ini, ia mulai diam-diam mengatur susunan langit dan bumi jalan kaisar di puncak gunung itu, menyelimuti seluruh puncak gunung dalam susunan tersebut. Bagi Ye Chen, susunan ini telah mampu meledakkan kekuatannya sepenuhnya. Selain itu, Ye Chen menjaga beberapa bagian penting dengan beberapa senjata ajaib, yang membuatnya semakin kuat. Begitu Hunyuan Luo Jinxian yang kuat masuk, tidak mudah untuk keluar. Setelah Ye Chen mengatur susunan, ia mulai menemukan cara untuk menarik orang-orang yang ingin membunuhnya ke dalam susunan. Orang-orang ini benar-benar tenang. Membunuh beberapa orang sekaligus itu bagus, dan itu mudah. Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Kemudian, Ye Chen meninggalkan kota ketiga secara teratur setiap hari untuk pergi ke gunung. Setelah beberapa hari, tidak ada lagi teriakan. Ye Chen tahu bahwa para tetua klan dari orang-orang yang berteriak sebelumnya seharusnya telah tiba dan siap untuk melawannya. Ye Chen juga tenggelam. Setelah tiba di puncak, ia tidak pergi selama beberapa hari. Pada hari itu, tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat datang ke puncak dan langsung membunuh Ye Chen. Ye Chen menatap langit. Ia adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan aura yang kuat. Ia seharusnya berada di lantai 6 Hunyuan Daluo Jinxian, yang juga relatif kuat. Tepat setelah lelaki tua berambut putih itu mengulurkan tangannya, aura kuat lainnya meledak. Ia adalah seorang lelaki tua berjubah emas. Wajah lelaki tua itu marah, seolah-olah ia memiliki dendam yang besar terhadap Ye Chen. Hanya dua, Ye Chen ragu, ini tidak baik. Ye Chen, serahkan pecahan daftar Dewa Angin dan berikan mayatmu, kata lelaki tua berambut putih itu. Ye Chen, jika kau membunuh bangsaku, menghancurkan tanah leluhurku, dan membuat keluargaku kehilangan muka, aku akan mengulitimu dan membuatmu kram. Lelaki tua berjubah emas itu meraung. Jadi kau gagak emas, tahukah kau bahwa aku perlu memperbaiki tubuhku? Aku yang mengirim diriku sendiri. Ye Chen tertawa. Sialan, hari ini aku akan melihat bagaimana kau bisa kabur, raung lelaki tua berjubah emas itu. Apa kau lupa bagaimana aku membagi tanah leluhur klan Jinwumu dan bagaimana aku membunuh klan Jinwumu? Kau ingin membunuhku? Konyol sekali. Ye Chen mencibir dengan nada meremehkan. Dasar bocah liar, kau harus mati hari ini. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah putih bergegas keluar. Kemudian, ada 3 sosok, 6 orang yang akan dikepung Ye Chen, dan tangan yang menentukan, tanpa basa-basi. Ye Chen menatap ke-6 tangan itu, sudut mulutnya sedikit terangkat, tidak takut. Ketika ke-6 orang itu benar-benar mencapai puncaknya, susunan langit dan bumi Kaisar Dao Gunung terbuka sepenuhnya. Energi gunung melonjak, formasi muncul, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ke-6 pria kuat itu menoleh ke samping. Pantas saja Ye Chen tak kenal takut. Ia sudah bersiap sejak dini. Kau pikir kau bisa bertahan dengan formasi seperti itu? Konyol sekali. Pria tua berjubah emas itu berkata dengan nada mencemooh. Kalau kau tidak percaya, aku akan membawamu duluan. Ucap Ye Chen, selangkah demi selangkah. Dalam sekejap mata, menuju pria tua berjubah emas di depan pria tua itu. Seluruh kekuatannya meledak. Ia menggunakan hukum Dao Kaisar dan bergema dengan formasi langit dan bumi. Kekuatan formasi itu langsung dicurahkan ke tubuhnya, lalu ia bertarung dengan tinjunya untuk melawan tinju surgawi Dao Kaisar. Kekuatan pukulan ini luar biasa, dan jelas melampaui kekuatan Hunyuan Daluo Jinxian. Setelah pria tua berjubah emas memasuki formasi langit dan bumi Dao Kaisar, semua indera dan kekuatannya jelas tertahan dan tidak dapat mengerahkan 100% kekuatannya. Tinju Ye Chen membunuhnya, dan lelaki tua berjubah emas itu meraung, lalu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Ia menyemprotkan cahaya keemasan ke tubuhnya dan membunuh Ye Chen. Boom! Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, tinju Ye Chen tak terkalahkan dalam susunan surga dan bumi jalan Kaisar, menghancurkan segalanya, dan langsung membunuh lelaki tua berjubah emas itu. Lelaki tua berjubah emas itu terkejut. Kekuatannya ditekan dalam susunan ini, sementara kekuatan Ye Chen meningkat, yang membuatnya sangat pasif. Lelaki tua berjubah emas itu jelas tahu bahwa jika dia tidak meninggalkan susunan itu, dia tidak akan pernah membunuh Ye Chen. Mungkin dia akan terbunuh. Lelaki tua berjubah emas siap untuk keluar dari susunan itu, tetapi susunan itu terlalu kuat untuk keluar. Hanya ada satu gerbang kehidupan, dan sisanya adalah pintu mati. Lelaki tua berjubah emas itu bergegas ke pintu samsara, dan seluruh orang itu jatuh ke dalam samsara spiritual. Dia terus-menerus berjuang dan ekspresinya menyakitkan. Ye Chen memanfaatkan waktu ini untuk membunuh lelaki tua berjubah emas itu, mati. Ye Chen menenggak dan membunuh dengan pedang suci 9 yang. Serangan ini adalah aturan jalan Kaisar. Kekuatan susunan langit dan bumi jalan Kaisar ditambahkan ke dalamnya. Sungguh dahsyat. Lelaki tua berjubah emas reinkarnasi merasakan bahaya, tetapi jiwanya jatuh ke dalam reinkarnasi dan tak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu. Kali ini, susunan langit dan bumi jalan Kaisar menggunakan artefak sebagai mata untuk melindungi seluruh susunan, yang sangat mengerikan. Lelaki tua berjubah emas itu berteriak,
mencoba melepaskan diri dan melawan, tetapi ia tak dapat bergegas keluar tepat waktu. Ia hanya bisa menahan serangan Ye Chen. Puff! Setelah pedang 9 yang terpotong, lelaki tua berjubah emas itu menghindari kunci tersebut, tetapi separuh tubuhnya hampir terbelah. Ia meraung kesakitan, tetapi pedang lain membalasnya. Puff! Pedang itu terpotong, dan tubuh lelaki tua itu terbelah menjadi 2 bagian. Salah satu orang terkuat berlumuran darah di tempat. Kemudian, Ye Chen membunuh beberapa orang lainnya, dan yang lainnya juga terjebak dalam formasi dan tidak bisa keluar sama sekali. Ye Chen menghunus pedangnya untuk membunuhnya. Kekuatannya luar biasa. Ia membunuh pria parubaya berbaju putih itu. Pria parubaya berbaju putih itu terkejut. Ia tiba-tiba berteriak, lalu mengorbankan pedang kuno dan menebaskannya ke arah Ye Chen. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, kekuatan Ye Chen meningkat secara nirkabel dalam formasi langit dan bumi jalan kaisar, sementara kekuatan pria berbaju putih terus-menerus ditekan. Tak ada bandingannya antara keduanya. Boom! Dengan suara keras, kekuatan pria berbaju putih itu hancur. Pedang tua itu terlempar. Ye Chen mendengus, pedang ini memang bagus, tapi sayang sekali kau tidak bisa menggunakannya. Setelah itu, Ye Chen kembali menyerang, dan kekuatan darah mengalir deras. Pedang Jiuyang merobek udara, dan udara pun meledak. Puff! Pria berbaju putih itu tak berdaya. Tekanan dalam formasi langit dan bumi jalan kaisar terlalu besar. Salah satu lengannya diputus oleh Ye Chen. Pria berbaju putih itu menjerit dengan getir, lalu kekuatan mengerikan lainnya datang dan membunuh pria berbaju putih itu. Pria berbaju putih itu ketakutan. Tubuhnya mundur dengan cepat, tetapi ia menyerbu masuk ke dalam gerbang segala hal yang ajaib. Ia langsung terperangkap. Ia bahkan lebih terikat daripada di luar. Ah, sungguh luar biasa, bahkan perut manusia pun tak bisa ditembus. Kau ingin membunuhku. Mereka yang terbunuh akan menyadarinya. Ye Chen mendengus dingin dan membunuhnya dengan pedangnya. Pria berbaju putih itu meraung marah di gerbang Zhong Miao, napasnya terus-menerus tersengal-sengal. Namun, semuanya sia-sia. Ia memasuki gerbang Zhong Miao seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Ye Chen membunuh, pria berbaju putih itu hanya merasakan aura kematian menyelimutinya, wajahnya pucat pasi, dan ia meraung tak rela. Tidak, pria berbaju putih itu menjerit dan membelah tubuhnya menjadi 2. Kemudian, Ye Chen terus membunuh orang kuat lainnya. Dengan cara kaisar, ia adalah seorang master, dan tak seorang pun bisa lolos. Ye Chen membunuh satu persatu, dan 4 orang kuat lainnya semuanya terbunuh dalam kondisi tertindas, tanpa terkecuali. Di antara ke-6 orang kuat itu, hanya Jinwu yang merupakan klan iblis, dan sisanya adalah Teran. Ye Chen memenggal kelima kepala itu, lalu membawanya kembali ke kota ketiga, lalu menggantungnya di menara kota ketiga. Jika kau ingin membunuhku, kau harus memiliki kesadaran untuk dibunuh. Ye Chen berdiri di menara dan berkata dengan nada mendominasi. Kemudian, Ye Chen mulai memanggang di menara, dan merebus sup hitam keemasan. Seekor gagak emas raksasa merayap di dinding, dan Ye Chen mencabuti bulunya seperti ini, memegangnya dengan cepat, lalu memanggangnya. Kerumunan itu ketakutan. Ye Chen telah membunuh 6 orang paling kuat, dan menggantung kepala mereka di tembok kota untuk demonstrasi. Ia memanggang daging hitam keemasan dengan santai. Adegan ini sungguh luar biasa. 6 orang kuat pergi untuk membunuhnya, tetapi mereka terbunuh. Seberapa mengerikan ini? Kepala-kepala ini milik klan mana? Bawa kembali segera, atau kau akan kering. Ye Chen sedang makan daging hitam keemasan dan berteriak keluar. Siapa yang akan memimpin? Semuanya dilakukan secara rahasia. Orang-orang terdiam. Orang kuat dilarang mengganggu mereka yang menginjakkan kaki di jalan Senyu. Jika seseorang berbicara sekarang, bukankah itu melanggar aturan? Seberapa mengerikan kekuatan Ye Chen sekarang? 6 Hunyuan Darao Jinxian senior yang kuat, dibunuh dengan diam-diam. Ini benar-benar Raja Iblis. Terlalu jahat. Beberapa orang menganggap Ye Chen sebagai iblis. Ye Chen membunuh 6 orang kuat yang ingin membunuhnya sepanjang hari. Berita itu menyebar ke kota ketiga, dan seluruh 10 kota segera mengetahuinya, semuanya menjadi gempar. Mereka yang mengancam akan membunuh Ye Chen tidak dapat mempercayainya. Bagaimana Ye Chen bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Membunuh 6 orang kuat dalam sehari. Pasti ada orang kuat di belakangnya untuk membantunya. Apakah orang kuat dari Gurun, Tanah Tulang Tangan, dan Tanah Tianyan telah tiba? Beberapa orang berspekulasi bahwa Ye Chen tidak membunuh 6 orang kuat dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika ada pembantu, mustahil membunuh 6 orang kuat secara diam-diam, yang tidak sejalan dengan akal sehat. Seseorang membalas, Ye Chen harus mati juga, kata seseorang dengan dingin. Ye Chen harus dibunuh, dan potongan-potongan daftar Feng Shen harus diperoleh. Siapapun itu, mereka tidak dapat menghentikannya. Sekalipun Ye Chen mencoba menghalangi orang-orang itu dengan membunuh 6 orang kuat, mereka tetap tak mampu menahan godaan daftar dewa. Ye Chen harus membunuh, dan daftar dewa harus didapatkan. Menghadapi kata-kata di luar, Ye Chen tampak tenang. Ia memanggang gagak emas di menara setiap hari, lalu meminum anggur obat yang harum. Ia tak menganggap kata-kata orang-orang ini sebagai satu kesatuan. Orang-orang di kota ketiga bingung. Mengapa Ye Chen begitu tenang? Adakah tongkat pembunuh untuk Ye Chen?
Mampukah ia menahan serangan dan pembunuhan orang-orang kuat dari berbagai lapisan masyarakat? Meskipun orang-orang di luar berteriak dengan keras, mereka tak berani mengambil tindakan apapun. Ye Chen bisa membunuh 6 orang kuat sesuka hati. Pasti ada kartu trufnya. Mereka tak akan terburu-buru menyerang tanpa mengetahui kartu Ye Chen. Dalam sekejap mata, hari di mana gerbang kota keempat dibuka akan tiba. Ye Chen masih minum dan memanggang di menara. Beberapa hari kemudian, dilaporkan dari kota keempat bahwa Ye Chen telah memasuki kota keempat. Orang-orang di kota ketiga bodoh. Bukankah Ye Chen sedang barbeque di kota ketiga? Kenapa kau pergi ke kota keempat lagi? Dan sekarang Ye Chen juga sedang barbeque di kota ketiga. Apa kau salah? Ye Chen Ming ada di kota ketiga dan tidak pergi. Kata pria dari kota ketiga. Ye Chen memang ada di kota keempat. Sebuah pesan datang dari kota keempat. Untuk sesaat, semua orang bertanya-tanya apakah Ye Chen ada di kota ketiga atau kota keempat. Di menara kota ketiga, Ye Chen sedang barbeque, masih dengan santainya berpuas diri. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan besar menepuk Ye Chen. Ye Chen hanya melirik telapak tangan besar itu, tidak bergerak, dan sudut mulutnya tersenyum tipis. Puff, tubuh Ye Chen meledak, dan semua orang terkejut. Ye Chen sudah mati. Seseorang mengerjap. Aku tidak percaya. Itu bukan tubuh asli Ye Chen, itu hanya tubuh yang terpisah. Ye Chen telah pergi ke kota keempat. Beberapa orang kini sepenuhnya percaya bahwa Ye Chen telah tiba di kota keempat, dan bahwa Ye Chen di kota ketiga hanyalah sebuah badan perantara, yang hanya digunakan untuk menarik perhatian orang lain. Ye Chen sangat licik sehingga kita semua tertipu olehnya. Selicik apapun dia tidak bisa lolos dari genggaman kita. Kita harus membunuhnya dan mendapatkan potongan-potongan daftar dewa dan artefak lainnya. Pergi ke kota keempat dan bunuh dia. Banyak orang kuat yang menatap Ye Chen diam-diam ingin memburu Ye Chen di kota ketiga, tetapi mereka semua tertipu oleh Ye Chen. Ye Chen, kau akan mati bahkan jika kau melarikan diri ke kota ke-10. Kau tidak bisa melarikan diri. Banyak orang pergi ke kota keempat dan mengancam akan membunuh Ye Chen sepanjang jalan. Keempat, di kota. Setelah Ye Chen lulus ujian, ia mengetahui bahwa Qingyi dan Si Tutian berada di kota keempat, tetapi ia tidak menemukan keberadaan Qingyi setelah mencari selama beberapa hari. Namun, Ye Chen mendengar kabar bahwa ada makam kuno Ban Buxianwang di luar kota keempat. Sepertinya Qingyi dan Si Tutian pernah ke makam itu, tetapi mereka kembali dengan kebingungan. Setelah itu, tidak ada yang melihat Qingyi dan mayatnya di langit. Apakah mereka terluka parah saat berkultivasi atau apa manfaat yang mereka dapatkan dalam latihan? Ye Chen ragu, tetapi ia berencana untuk pergi ke makam Raja Peri setengah langkah untuk melihat situasinya. Beberapa orang tua telah menyusul kota keempat. Begitu aku keluar dari kota, itu masih berbahaya. Aku harus mencari cara untuk mempermainkan mereka. Ye Chen menyentuh dagunya dan berpikir. Setelah sehari, Ye Chen meninggalkan kota keempat. Apakah ini tubuh asli Ye Chen atau tubuh yang terpisah? Entahlah, anak itu sangat licik. Mungkin itu bagian dari tubuh. Anak itu paling suka melakukan trik seperti itu. Di luar kota keempat, ada orang-orang kuat yang terus-menerus menatap Ye Chen, tetapi mereka juga bingung antara Ye Chen yang mana tubuh asli dan mana yang merupakan tubuh pemisah. Setelah Ye Chen pergi, seorang Ye Chen keluar dari kota keempat dan pergi ke arah lain. Benar saja, anak itu melakukan trik seperti itu lagi, tetapi sekali saja sudah cukup. Berapa kali kau ingin menipu kita? Dia harus mati hari ini. Fragmen-fragmen daftar dewa pada akhirnya akan menjadi milik kita. Beberapa orang kuat yang menatap keluar kota mulai bersemangat, lalu mengikuti Ye Chen sepanjang jalan. Ketika Ye Chen pergi cukup jauh, mereka memutuskan untuk bergerak. Setelah Ye Chen pergi sejauh 3000 li, orang-orang itu tidak bergerak. Sebuah tangan besar menekan ke arah Ye Chen, dan momentumnya luar biasa. Kekuatannya benar-benar mencapai kekuatan 7 tingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Setelah itu, pedang lain datang untuk membunuhnya. Kekuatannya begitu dahsyat hingga membelah langit dan langsung mengincar nyawa Ye Chen. Ye Chen, kau harus mati hari ini. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu bergegas keluar dan langsung menghampiri Ye Chen. Mereka tak berani berbasa-basi. Mereka menghabisi Ye Chen dengan guntur, lalu mengambil pecahan daftar dewa. Ada begitu banyak orang kuat di sini. Siapapun yang membunuh Ye Chen dengan cepat akan berkesempatan mendapatkan pecahan daftar dewa. Karena itu, jika tidak ada yang tersisa, maka mereka harus membunuh. Ye Chen memandangi para pembunuh ini, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan mendengus sinis, kau ingin membunuhku. Kau belum bisa, bunuh, mati untukku. Dalam sekejap, terjadi 7 atau 8 serangan mematikan, yang masing-masing mengguncang bumi dan sangat mengerikan. Bahkan orang kuat di lantai 5 Hunyuan Daluo Jinxian pasti akan mati. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir merasa bahwa Ye Chen dapat bertahan dari serangan ini. Bang, Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya, lalu menjerit panjang, dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, 7 atau 8 senjata terbang keluar dan menyerbu ke arah 7 atau 8 orang kuat yang membunuhnya. Mereka yang kuat ketakutan dan kemudian marah. Mereka bahkan tertipu oleh Ye Chen, yang masih merupakan bagian menjijikkan. Kau pikir itu akan menyakiti kita?
Konyol sekali, Ye Chen, kau harus mati. Beberapa orang kuat sangat marah dan sering dipermainkan oleh Ye Chen, dan harga diri mereka hampir hilang. Saat ini, melihat senjata-senjata itu mengenai sasaran, mereka ingin sekali menamparnya hingga berkeping-keping. Namun, tepat saat mereka menembak, senjata-senjata itu meledak dalam sekejap. Senjata-senjata ini setingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Meskipun kita tidak tahu tingkat spesifiknya, mereka bukanlah produk biasa. Semuanya meledak. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada serangan senjata itu sendiri. Ledakan tiba-tiba senjata-senjata ini membuat orang-orang kuat itu tidak siap. Mereka sama sekali tidak menyangka, jadi mereka tidak memiliki pertahanan. Tubuh 7 atau 8 orang kuat itu terguncang oleh energi ledakan senjata yang sangat besar, dan ada lubang-lubang darah di tubuh mereka, yang semuanya ditembus oleh pecahan-pecahan senjata. Puff, puff, yang kuat itu memuntahkan darah dan tampak pucat. Mereka semua terluka oleh pukulan itu. Sialan, Ye Chen, aku akan membunuhmu. Seorang pria kuat meraung, salah satu lengannya hancur, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya pucat pasi. Brengsek, jangan sampai aku menangkapmu, atau aku akan kehilanganmu. Ada lebih dari selusin lubang darah di tubuh pria kuat itu, dan darah terus mengalir keluar, mengejutkan. Apakah kau akan membunuhku? Aku di sini, aku akan memberimu kesempatan. Apakah kau akan membunuhku? Pada saat ini, Ye Chen muncul di depan orang-orang kuat ini, wajahnya dingin dan matanya penuh dengan niat membunuh. 7 atau 8 orang kuat yang hadir semuanya terkejut. Mereka mengira Ye Chen hanya ingin mengalihkan perhatian mereka dan memberi mereka pukulan. Tanpa diduga, Ye Chen masih muncul, yang jelas berarti nyawa mereka. Ye Chen, aku akan membunuhmu. Seorang pria kuat yang sedikit terluka meraung dan bergegas ke Ye Chen. Ye Chen sekali lagi menawarkan senjata, yang juga setingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Setelah pria kuat itu melihatnya, dia segera mengambil tindakan pencegahan. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya, lalu senjata itu benar-benar meledak, dan kekuatan dahsyat menyerbu ke dalamnya. Setelah pria kuat itu berjaga-jaga, ia jelas menghindari dampak kekuatan ini. Trik macam apa ini? Kalau kau tidak bicara cepat, kau takkan bisa menghindarinya. Puff, Shen Hui menembus tubuhnya, dan pria kuat itu terlempar 100 kaki, menyemburkan seteguk besar darah. Wajahnya pucat pasi tanpa jejak darah. Kecepatan Ye Chen sangat cepat, seperti hantu, ia tiba di depan pria kuat itu, dan tanpa ragu, ia memenggal kepala pria kuat itu. Seorang pria kuat di lantai 6 Hunyuan Daluo Jinxian dibunuh oleh Ye Chen, dan ia meninggal dengan agak tercekik. Wajah 7 pria kuat lainnya berubah drastis. Sekarang dengan luka-luka mereka, Ye Chen pasti bisa membunuh mereka. Pergi, seorang pria kuat akan pergi dengan tegas. Ye Chen berkata dengan dingin, karena mereka semua telah muncul, jangan pergi. Biarkan mereka semua pergi untukku. Ye Chen tidak berniat membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Tepat sebelum Ye Chen dan orang kuat itu bertarung, Ye Chen memisahkan dua tubuh, dan diam-diam mulai menyusun formasi langit dan bumi Kaisar Dao di sini. Meskipun formasi langit dan bumi Kaisar Dao tidak sekuat dan sekasar susunannya, menjebak orang-orang kuat itu sedikit saja saat ini bukanlah masalah. Ye Chen hanya perlu menunda mereka untuk sementara waktu. Ketika formasi langit dan bumi Kaisar Dao diaktifkan, ketujuh orang kuat di tempat kejadian terbungkus dalam formasi tersebut. Ye Chen segera mengaktifkan hukum Kaisar dan kemudian membunuh salah satu dari mereka. Beberapa orang kuat di tempat kejadian terkejut dan segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan formasi tersebut. Ye Chen membunuh Ye Chen, dan orang kuat itu meraung dan sangat marah. Mereka semua adalah Hunyuan Daluo Jinxian tingkat tinggi. Awalnya mereka ingin membunuh Ye Chen, tetapi mereka tidak menyangka akan dibunuh oleh Ye Chen. Sungguh memalukan. Dia meraung dan menawarkan pedang pendek dan menebaskannya ke Ye Chen. Belati itu sangat kuat, pedang itu menyapu dan menembus kehampaan. Namun, Ye Chen adalah penguasa formasi langit dan bumi dari Jalan Kaisar. Kekuatannya tumbuh tak terbatas, dan kekuatan para ahli ini sedang ditekan. Sebagai perbandingan, mustahil untuk melawan. Boom! Tinju Ye Chen menghantam pedang pendek itu, yang terguncang. Tinju Ye Chen sangat keras, dan tidak ada bekas luka. Puff! Tinju Ye Chen menghantam tubuh orang kuat itu, dan tubuh orang kuat itu tiba-tiba meledak. Setelah satu lagi ahli dibantai Ye Chen, 6 ahli yang tersisa tak bisa tenang. Raut wajah mereka berubah drastis. Mereka mulai menyerang formasi dengan panik dan ingin pergi dari sini. Ye Chen mendengus dingin, kalian semua tidak bisa kabur hari ini. Lompat ke lubang yang kubuat dengan baik, masih mau kabur. Ketika Ye Chen membunuh ahli-ahli ini, Ye Chen terus memperkuat formasi langit dan bumi Jalan Kaisar. Ia mengeluarkan 4 lembar daftar penyegel dewa untuk menjaga 4 gerbang formasi langit dan bumi. Formasi langit dan bumi Jalan Kaisar berangsur-angsur menjadi stabil dan kuat, dan tekanan yang mereka hadapi pun semakin besar. Ye Chen tidak lagi bicara omong kosong, agar tidak banyak bermimpi di malam hari. Ia kembali menyerang, ke arah ahli yang lengannya telah putus. Dao Surgawi Kaisar melambai, yang merupakan campuran dari makna tinju Raja Abadi, menjadi semakin kuat. Wajah ahli yang kehilangan lengannya berubah drastis, lalu ia meraung liar. Semburan darah melonjak hingga 9 hari,
dan ia harus bertarung dengan Ye Chen. Kekuatannya memang mengerikan, tetapi sayangnya, ia terluka di awal, dan sekarang ia berada dalam formasi langit dan bumi Kaisar Dao, yang membuat kekuatannya terus-menerus ditekan, dan akhirnya beberapa persen kekuatannya yang tersisa ditekan lagi, mengakibatkan kekuatannya tidak dapat sepenuhnya dilepaskan. Puff! Tinju Ye Chen membombardir tubuhnya langsung meledak, sama sekali tidak mampu menahan pukulan Ye Chen yang begitu dahsyat. Kemudian, Ye Chen terus menyerang, dan orang-orang kuat di tempat kejadian ketakutan. Setiap kali Ye Chen bergerak, pasti ada yang terbunuh dan tubuhnya langsung hancur. Jangan bunuh aku, kita tidak perlu membunuh sisa daftar itu. Seorang pria kuat benar-benar ketakutan, dan ia langsung berteriak. Apakah kau pikir aku akan percaya padamu? Ye Chen meremehkan dan langsung membunuh dengan tinjunya. Ye Chen, kau tidak bisa mati dengan mudah. Kaulah yang tidak bisa mati dengan mudah. Ye Chen mendengus dingin dan membunuh tanpa ragu. Total 8 orang kuat, tak satu pun selamat. Semuanya dibunuh oleh Ye Chen. Ye Chen menyerap semua kekuatan orang-orang terkenal dan berkuasa, lalu mengambil kepala mereka dan kembali ke kota keempat. Kemudian ia menggantung kepalanya di tembok kota keempat. Kepala klan mana ini? Cepat ambil, atau akan kujemur. Ye Chen berdiri di tembok dan berteriak. Semua orang terkejut. Ye Chen membunuh 8 orang kuat dalam diam. 8 kepala tergantung di tembok, yang begitu mencolok. Klan tua, paman dari klan. Di kota keempat, banyak orang melihat 8 kepala dan mata mereka merah karena darah, tetapi mereka tidak berani naik dan mengambilnya. Ye Chen melawan langit. Dia membunuh 6 orang kuat di kota ketiga dan 8 orang kuat di kota keempat. Bagaimana dia melakukannya? Banyak orang ketakutan, lalu bingung. Dengan kekuatan Ye Chen, bagaimana mungkin kita bisa membunuh begitu banyak orang kuat, dan tidak banyak keributan? Ye Chen sungguh luar biasa. Dia seperti dewa, siapa lagi yang bisa membunuhnya? Ye Chen adalah idola di hatiku, dewa, andai saja aku bisa sekuat ini suatu hari nanti. Beberapa anak muda memuja Ye Chen dengan tak tertandingi. Kurasa dia hanya mengganti namanya dan meminta Ye Shenren. Sungguh luar biasa, banyak orang yang menonton drama yang bagus itu membicarakannya, dan secara pribadi mulai memanggil Ye Chen dengan sebutan Ye Shenren. Ye Shenren, dia jelas tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh orang-orang kuat itu. Harus ada yang mendukungnya di belakang. Ya, Ye Chen, kau sungguh tak tahu malu. Kau bertarung dengan cara yang jujur. Terdengar keributan, kau memang tak tahu malu, tapi kau bertarung secara terbuka dan jujur. Apa kau melawan Ye Chen? Binatang buas di kota kelima itu menjawab dengan nada meremehkan. Ya, ayolah, kau punya kemampuan untuk bertarung melawan Ye Chen secara terbuka dan jujur. Jika kau membiarkan orang-orang kuat di keluargamu berperang, kau juga bermaksud mengatakan bahwa itu hanya lelucon. Ketika ia tiba di kota kedua, Roh Kudus menjawab. Orang-orang yang ingin bertarung secara terbuka dan jujur langsung terdiam. Menurutku, Ye Shenren adalah nama yang bagus. Setelah mengetahui nama panggilan Ye Chen dari orang-orang di kota keempat, binatang buas di kota kelima itu tertawa. Sungguh tak terduga dia membunuh lebih dari selusin orang kuat di 2 kota berturut-turut. Sepertinya kekhawatiran kita tidak perlu, kata Tao Yi. Tidak sesederhana itu, hanya segelintir orang kuat yang telah tiba, dan akan ada lebih banyak orang kuat yang berani datang. Pada saat itu, mustahil untuk mengandalkan kekuatannya sendiri, kata Yun Wei. Bis Tianxing mengangguk dan berkata, keluargaku masih membutuhkan beberapa hari untuk bisa tiba. Keluargaku juga membutuhkan beberapa hari, tetapi bahkan jika orang-orang kuat dari keluarga kita datang, akan sulit untuk menghalangi begitu banyak orang kuat. Itu masih sangat merepotkan. Yun Wei menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa merasa bahwa Kaisar tidak cemas dan para Kasim cemas? Anak itu hidup dengan baik sekarang, dan dia tampaknya tidak terburu-buru. Kami mengkhawatirkannya di sini. Mulutnya bergerak-gerak. Bis dan Yun Wei juga merasakan hal yang sama, dan Bis berkata, saudaraku benar-benar tenang, selama ini masih begitu tenang. Saat ini, Ye Chen sedang dalam perjalanan menuju makam kuno Ban Buxianwang, sambil menunggu orang lain memajang kepalanya di tembok kota. Namun, banyak orang berspekulasi bahwa ini bukan bagian dari Ye Chen. Benarkah mereka sudah pergi ke kota kelima? Ye Chen pernah melakukan ini sebelumnya, tetapi kali ini mereka tidak dapat mengambil keputusan dan tidak dapat menangkap pikiran Ye Chen. Menurut informasi, Ye Chen datang ke makam kuno tempat Raja Peri Banbu berada. Ini adalah pegunungan yang sangat besar, dan makam kuno itu berada di sebuah lembah jauh di dalam pegunungan. Ye Chen datang ke gerbang makam kuno. Saat ini, gerbang makam kuno terbuka, dan ada beberapa jejak kerusakan di dalamnya. Jejak-jejak ini tampaknya tidak rusak untuk waktu yang lama. Seharusnya sudah rusak dalam waktu dekat. Ye Chen memisahkan dirinya ke dalam makam kuno untuk menjelajahi jalan. Setelah memasuki makam kuno, kami menemukan banyak tulang di dalamnya. Beberapa di antaranya telah menjadi tulang putih, beberapa tampak baru saja dibunuh, dan beberapa mayat mulai membusuk. Mayat-mayat ini semuanya mati di area ini. Ye Chen curiga ada susunan pembunuh di sini. Begitu melangkah, pasti akan mengarah ke susunan pembunuh, dan pasti akan mati saat itu. Ye Chen melanjutkan,
tetapi ketika mencapai tumpukan mayat, Ye Chen tidak menemukan susunan pembunuh. Ia bertanya-tanya, mungkinkah ada susunan pembunuh di sini? Ye Chen mencari-cari dan akhirnya menemukan jawabannya. Susunan pembunuh itu telah dihancurkan oleh manusia, sehingga tidak dapat berfungsi secara normal. Apakah ini ulah si Bei Tian dan Qing Yi? Ye Chen mengerutkan kening. Mayat di langit awalnya adalah mayat yang telah berkultivasi menjadi iblis mayat. Ia akrab dengan makam dan sejenisnya. Belum tentu mayat tidak bisa masuk ke kuburan di mana orang lain tidak bisa masuk. Ye Chen terus berjalan di sepanjang lorong makam kuno dan masuk ke ruang makam. Saat ini, sarkofagus di ruang makam telah meledak, dan di dalamnya tampak berantakan. Ada darah di tanah, dan tidak ada apapun di dalam sarkofagus. Sepertinya semua barang di sini telah diambil orang. Seharusnya itu ulah si Bei Tian dan Qing Yi. Mereka seharusnya mendapatkan barang-barang peninggalan Ban Bu Xianwang. Ye Chen hampir yakin. Ye Chen terus berputar di dalam makam, tetapi mereka semua tidak mendapatkan apa-apa. Bagus juga, jika mereka tidak meningkatkan kekuatan mereka, mereka akan mudah dibunuh olehku saat mereka bertemu. Sungguh tidak ada artinya. Ye Chen berdiri di gerbang makam dan tersenyum. Pagi keempat masih menunggu kota untuk mengambil jenazahnya. Ye Chen, aku akan melawanmu. Tepat setelah itu, terdengarlah suara gemuruh yang mengguncang kota keempat. Siapa yang berani menantang Ye Shenren? Berani sekali, seseorang berkata dengan ngeri. Itu Qing Yi. Konon Qing Yi dan si Tutian memasuki makam Raja Abadi Bandu. Mereka sepertinya mendapatkan sesuatu yang baik. Mereka selalu tertutup. Sekarang mereka telah melewati bea cukai, sepertinya ada terobosan. Seseorang berkata. Ye Chen memisahkan diri dan menatap Qing Yi. Mulutnya sedikit terangkat dan berkata, kau benar-benar mendapatkan sesuatu yang baik di makam Raja Abadi Bandu. Kau beruntung. Begitu banyak orang mati dalam formasi pembunuhan. Kau bahkan menghancurkan formasi pembunuhan itu. Apakah kau pernah ke makam Raja Abadi Bandu? Bersihkan saluran dingin. Ye Chen berkata, wajar saja melihat makam sebesar ini. Jika kau belum naik ke lantai 2 Hunyuan Dalu Jinxian, aku tidak akan menerimanya jika kau menantangku hari ini. Kau belum memenuhi syarat. Sekarang, kau sudah memenuhi syarat. Kata-kata Ye Chen penuh dengan penghinaan dan hinaan. Wajah Qing Yi sangat buruk. Ia menggertakkan giginya dan berkata, aku kalah darimu di awal. Hari ini aku ingin kau mati. Kau tak bisa mengalahkanku sejak awal, dan sekarang kau juga bukan lawanku. Ye Chen mendengus dingin dan meremehkan. Bunuh. Qing Yi tak berkata apa-apa lagi. Ia meraung marah dan menyerbu Ye Chen. Tubuh Ye Chen yang terbelah itu menyerbu Qing Yi, mengayunkan tinjunya, dengan hembusan angin kencang, kengerian yang tak tertandingi. Qing Yi juga mencapai level kedua Hunyuan Dalu Jinxian, dengan kekuatan yang dahsyat, dan sulit untuk menghadapi lawan selevelnya. Darah dan semangat Qing Yi seperti ini, dan kekuatannya meledak sepenuhnya. Sebuah tombak panjang melesat di tangannya, yang membuat kekuatannya sangat mengerikan. Boom! Tombak itu bertabrakan dengan tinju Ye Chen, dan tubuh Ye Chen lebih kuat dari tombak itu. Jika kau memukulnya, tombak itu akan retak. Qing terkejut, tetapi senjatanya tak berguna hanya dengan satu pukulan. Ye Chen mendengus, mengayunkan tinjunya, dan membunuh lagi. Kali ini, ia menampilkan tinju banteng dan iblis yang kuat. Tinjunya sangat garang dan mendominasi. Setelah memadukan makna tinju Xianwang, ia menjadi semakin mendominasi. Qing Yi melolong, ia merasakan kekuatan yang begitu dahsyat, jantungnya berdegup kencang, darah mengucur deras, dan ia telah mengeluarkan kartu-kartunya. Seiring evolusi tangan Qing Yi, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengembun di tinjunya. Tinjunya berkilauan. Dengan semakin banyak rune-rune itu menjadi semakin menyilaukan. Kemudian ia melancarkan tinjunya, dan udara bergemuruh. Menghadapi serangan mengerikan Qing Yi, Ye Chen sama sekali tidak gentar, bahkan dengan tatapan meremehkan. Di saat yang sama, tinju Raja Abadi menyatu ke langit, sangat kuat dan menakutkan. Boom! Tinju Ye Chen terbuka dan tertutup, begitu ganas dan mendominasi, dan Qing Yi langsung bertabrakan. Terdengar suara keras, dan sebuah kekuatan meledak di tengah keduanya. Energinya sangat besar, hancur dalam radius ratusan meter. Mengerikan. Puff! Tinju Qing Yi meledak, dan tubuhnya terpental mundur. Seluruh tubuh Ye Chen bersinar, kekuatan bintang melonjak, dan 9 bintang kuno melayang, membentuk rantai mutiara bintang 9, sehingga ia menekan masa lalu ke arah Qing Yi. 9 bintang kuno itu tumbuh dengan cepat. Mereka benar-benar seperti 9 bintang raksasa. Mereka dihancurkan dengan kekuatan yang mengerikan, yang membuat orang merasa terkejut. Wajah Qing Yi berubah drastis, lalu ia meraung. Ia ingin menahan serangan 9 bintang itu. Namun, kekuatan 9 bintang Lianzu terlalu mengerikan. Qing Yi tak mampu menahannya. Seluruh tubuhnya terguncang lagi, memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya sangat pucat. Saudaraku, lawan langit, tolong aku. Qing Yi tahu bahwa dia bukan tandingan, dan langsung berteriak. Namun, mayat di langit tak kunjung muncul, wajah Qing Yi kembali pucat, ia tahu mayat di langit tak akan muncul, karena Ye Chen terlalu kuat. Ye Chen mencibir, apakah kau masih berharap mayat di langit akan menyelamatkanmu? Jika dia datang, dia tak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Ye Chen,
Tetaplah di garis depan kehidupan dan sampai jumpa di masa depan. Dengan keadaanmu saat ini, kau tak boleh menyinggung pihak lain. Jika kau melepaskanku, keluargaku tak akan pernah melakukan apapun padamu, kata King Yi terburu-buru. Ia tak ingin mati. Kini perjalanan Shen Yu akan segera berakhir. Ia telah mencapai alam bijak. Ia pasti memiliki masa depan yang cerah. Jika ia mati sekarang, ia tak akan punya apa-apa. Kau mau jadi manusia, lucu? Apa kau memikirkan itu saat membunuh saudaraku? Sekarang ceritakan padaku. Kalau bukan karena keluargamu, kau pasti sudah kubunuh terakhir kali. Ye Chen mendengus sinis, aku sudah bersamamu selamanya. Apa kau pikir aku akan percaya kata-katamu? Bahkan jika aku tidak membunuhmu hari ini, kau akan mencoba membunuhku di masa depan. King Yi berkata, aku tidak tahu itu saudaramu. Aku janji kalau kau melepaskanku, aku tidak akan pernah berurusan denganmu lagi. Ye Chen mencibir, konyol, janjimu itu tidak ada gunanya, hari ini kau harus mati. Ye Chen, apa kau benar-benar ingin menangkap orang mati? Wajah King Yi menjadi dingin dan berkata, ikannya mati, dan jaringnya tidak akan putus. Tatapan Ye Chen dipenuhi niat membunuh, lalu sesosok tubuh melintas, membunuh King Yi. Beraninya kau. Pada saat ini, sebuah raungan terdengar, sebuah tangan besar menepuk Ye Chen. Ye Chen bersenandung dan mempersembahkan korban kepada pecahan-pecahan daftar Dewa Segel, lalu berubah menjadi cahaya ilahi dan melesat ke masa lalu. Puff! Pecahan daftar Dewa Angin langsung menembus tangan besar itu dan memercikkan darah ke langit. Kemudian, tubuh Ye Chen melesat di depan King Yi, lalu menyerang King Yi. King Yi terus mundur, lalu meraung, mencoba melawan Ye Chen. Ia tahu bahwa keluarganya sudah cukup tua, selama ia bisa menangkis serangan Ye Chen, ia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Puff! Tubuh King Yi terlempar terbalik, separuh tubuhnya meledak, berlumuran darah dan daging. Klan tua, tolong aku! Teriak King Yi. Ye Chen, jika kau berani membunuh King Yi, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Seorang lelaki tua muncul dan meraung marah. Ye Chen berkata dengan nada meremehkan, ingin membunuhku, pergilah, berapa umurmu? Ye Chen sama sekali tidak peduli. Tubuhnya bergerak cepat, King Yi muncul di hadapannya. Pupil mata King Yi mengecil, dan ia benar-benar putus asa. Ia tahu bahwa ia akan mati hari ini. Ye Chen, jika kau membunuhku hari ini, kau akan dikubur bersamaku. Jeritan panjang terdengar, mengumpat Ye Chen. Kau tidak pantas, teriak Ye Chen. Kemudian Ye Chen meninju, dan kepala King Yi hancur berkeping-keping. Ye Chen menjalankan Daluo Paxian Jue dan menyerap semua kekuatan King Yi, hanya menyisakan beberapa bagian yang layu. Kemudian, bagian-bagian yang layu itu juga terbakar oleh api yang dibuat Ye Chen, dan tidak ada tulang yang ditemukan. Melihat pemandangan ini, anggota keluarga King di daratan dinasti King melihat pemandangan ini, dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka gemetar karena marah dan meraung histeris. Ye Chen, kau sudah mati. Orang tua, kau boleh datang jika kau bisa. Aku khawatir kau tidak akan berhasil. Ye Chen menunjuk lelaki tua dari keluarga King, lalu meraung dengan kasar. Aku akan membunuhmu. Keluarga King membunuh Ye Chen. Tatapan Ye Chen dingin, amarahnya memuncak, darah mengalir deras, dan sebuah kekuatan sedang mendidih, yang bisa meledak kapan saja. Bunuh. Ye Chen meraung, menghadapi Hunyuan Daluo Jinxian lapis kelima yang kuat tanpa rasa takut, ia mengambil inisiatif untuk menyerang. Banyak orang di tempat kejadian tercengang. Ye Chen mengambil inisiatif untuk melawan lelaki kuat dari Hunyuan Daluo Jinxian lapis kelima, apakah ini cukup kuat atau tidak? Mereka mengira Ye Chen mampu membunuh begitu banyak orang kuat sekaligus. Orang kuat di lantai 5 Hunyuan Daluo Jinxian ini benar-benar lemah. Ye Shenren diam-diam telah menyelesaikan masalah mereka yang ingin membunuhnya. Sungguh membuka mata melihatnya sendiri kali ini. Jika dia bisa membunuh orang kuat di lantai 5 Hunyuan Daluo Jinxian dengan kekuatannya sendiri, dia benar-benar mengerikan. Siapa lagi di generasi muda ini yang bisa menandinginya? Banyak orang menatap dengan mata besar, mata mereka berkedip, takut melewatkan bagian yang menakjubkan. Ye Chen muncul di balik lautan darah, matanya berubah menjadi merah darah, secara bertahap memasuki kondisi supernatural semacam itu. Dalam benaknya muncul banyak gambaran, gambaran-gambaran ini masih samar, tetapi setelah gambaran-gambaran ini muncul, kekuatannya meningkat pesat. Ye Chen membunuh dengan tinjunya. Kekuatannya mengguncang bumi dan tak seorang pun bisa mengalahkannya. Menghadapi serangan Ye Chen, lelaki tua dari keluarga King itu mengubah wajahnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bukankah dia hanya ranah tingkat kedua Hunyuan Daluo Jinxian? Pada saat ini, anggota keluarga King tidak terlalu peduli, dan mencoba yang terbaik untuk menahan serangan mengerikan Ye Chen. Puff! Keluarga King bertabrakan dengan Ye Chen, dan seluruh orang itu seperti layang-layang yang putus. Tiba-tiba, dia terpental dan tubuhnya hampir meledak. Puff! Orang tua dari keluarga King itu memuntahkan beberapa suap darah berturut-turut. Wajahnya pucat dan matanya penuh kepanikan. Dia segera berbalik dan pergi, sangat tegas. Bisakah kau pergi? Ye Chen bersenandung, dan tubuhnya seperti kedipan bagi orang tua dari keluarga King itu. Kemudian dia meraih leher orang tua dari keluarga King dan mengambil ayam itu. Kau, orang tua dari keluarga King itu pucat, berjuang dan malu.
Bagaimana mungkin, Ye Chen mengalahkan seorang pria kuat di lantai 5 Hunyuan Daluo Jinxian dengan satu serangan? Apakah ada alasan untuk ini? Kekuatannya mengerikan, pantas saja bisa membunuh begitu banyak orang kuat secara diam-diam. Sepertinya ada kekuatan mengerikan di dalam tubuhnya. Sekali digunakan, tak seorang pun bisa mengalahkannya. Semua orang terkejut, dia benar-benar bodoh. Kekuatan tempur Ye Chen sungguh luar biasa. Sekarang semua orang percaya bahwa urusan Ye Chen di negara Jinwu jelas bukan rumor, dan tidak ada gunanya mendukung universitas. Status Ye Chen pasti bisa diraih. Sungguh mengerikan. Beberapa orang terheran-heran, siapa lagi di generasinya yang bisa menandinginya. Beberapa orang menggelengkan kepala dan merasa tidak ada ketegangan di jalan. Puff, kekuatan tangan Ye Chen meledak, leher lelaki tua dari keluarga King itu terkoyak, kepalanya juga terkoyak, dan ia tak bisa mati lagi. Setelah Ye Chen membunuh lelaki tua dari keluarga King itu, tatapannya dingin. Tubuhnya melesat ke kehampaan, lalu ia menebas dengan pedangnya ke arah kehampaan. Ah, cahaya pedang membelah kehampaan, dan terdengar jeritan di kehampaan, lalu darah mengotori langit. Sesosok jatuh dari kehampaan, tepatnya mayat. Kemudian, Ye Chen membunuh di tempat lain dengan pedangnya. Terdengar jeritan dari tempat lain. Kemudian darah bercucuran, tetapi lelaki itu sudah melarikan diri. Ye Chen berkata dengan suara dingin kepada kehampaan, jika kau ingin membunuhku, itu tergantung pada apakah kau memiliki kehidupan ini. Orang-orang ketakutan. Ye Chen membunuh seorang pria kuat yang bersembunyi di kehampaan dan melukai salah satu dari mereka dengan serius. Ini sungguh luar biasa. Dewa super, Ye Chen benar-benar supernatural. Tidak salah lagi mengatakan bahwa dia adalah Ye Shenren. Beberapa orang terkesima. Di tengah keterkejutan publik, tubuh Ye Chen dengan cepat meninggalkan kota keempat dan pergi menjauh. Tidak ada yang tahu kemana Ye Chen pergi. Mereka semua masih linglung. Kekuatan tempur Ye Chen barusan terlalu mengerikan. Jika ini tersebar, diperkirakan tidak akan ada yang mempercayainya. Berita itu segera menyebar dari kota keempat, dan 10 kota di daratan berguncang. Apakah Ye Chen benar-benar mengerikan? Bisakah kau membunuh yang terkuat di alam Sein tingkat tinggi dengan satu pukulan? Mustahil, sekuat apapun, tidak mungkin sekuat itu. Sebelumnya, beberapa orang menduga bahwa Ye Chen diam-diam dibantu, tetapi kali ini berita itu datang dan membuat mereka sepenuhnya mengerti bahwa dugaan mereka sebelumnya salah. Apakah kau begitu hebat? Roh Kudus bergumam pelan dan juga ketakutan. Haha, saudaraku, bunuhlah dengan baik, biarkan bajingan itu tahu kau hebat. Binatang buas di kota kelima tertawa. Seluruh negeri Tiansu membicarakan Ye Chen, dan semua orang tak percaya. Setelah Ye Chen meninggalkan kota keempat, ia tiba di sebuah lembah terpencil. Setelah jatuh ke dalam lembah, ia segera menemukan sebuah gua, lalu menutup pintu masuk gua tersebut. Setelah semua ini, ia pingsan.